Oke, baik. Kembali lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya ingin sharing mengenai pengembangan ERP. Dalam video sebelumnya saya sudah sharing mengenai ERP ya, mengenai sejarah singkatnya, mengapa perusahaan membutuhkan ERP dan lain-lain. Nah, pada video kali ini saya ingin sharing tentang perkembangan dari ERP ya. Ada beberapa tahap ya, kita lihat bahwa ERP itu sangat berkembang ya dari dulu hingga sekarang. Kayak dulu ya, di tahap 1 ERP hanya ada untuk material requirement planning. Oke, apa itu material requirement planning? Jadi ini muncul dari proses pengelolaan kebutuhan material atau bill of material, disingkat BOM. Nah, di sini material yang ingin dikelola adalah mengenai order bisa. Karena di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Misalnya produk apa sih yang akan dibuat untuk dijual ke konsumen. Terus tidak hanya berkaitan mengenai tentang produknya, tapi apa saja yang diperlukan untuk membuat produk itu, artinya bukan cuma masalah materialnya. Maksudnya apa? Bukan materialnya, apa yang terkait dengan material itu gitu. Bisa jadi bahan baku gitu ya, bisa jadi distribusinya, bisa jadi suppliernya dan lain-lain gitu ya. Kemudian apa yang sudah kita miliki sebagai suatu organisasi dan apa yang harus kita beli. Nah, jadi di sini ada planning ya, ada perencanaan mengenai material yang ingin kita olah nantinya, yang akan kita produksi, dan nanti bahan jadinya akan kita distribusikan ke konsumen. Itu penjelasan singkatnya ya. Nah, apa saja produk yang kita bisa buat, apa aja ya, berupa barang atau jasa gitu ya. Pokoknya produk ya memang cuma ada dua itu, barang atau jasa. Nah, konsep bill of material ini berlaku untuk kedua hal tersebut. Ya intinya kita mau bikin apa. Nah gitu ya. Apakah produk jasa tidak ada materialnya? Ya tentu ada. Gitu ya. Jasa apa dulu? Gitu ya. Kalau pengiriman barang, nah ada materialnya, ada gitu ya. Nah dari situlah kita akan menentukan distribusinya nanti, tarif per kilogramnya nanti dan lain-lain. Nah di sini apa saja yang dilakukan ya di tahap 1 ini. Jadi ini tahap awal ERP ya. Jadi perkembangan ERP itu ini tahap pertamanya. Jadi kebanyakan digunakan untuk kebutuhan material. Seperti yang pada video sebelumnya ya, bahwa ERP itu lebih fokus kepada aset ya atau material. Ya, artinya mengenai bahan baku kira-kira seperti itu. Nah, di situ ada kaitannya dengan produksi tentunya. Karena kalau kita ngomongin material, di mana material itu nanti akan kita kombinasikan menjadi suatu produk, di mana produk itu nanti akan dijual oleh organisasi kita gitu ya. Jadi dari bill of material ini tentu saja akan berkaitan dengan produksi. Apa yang akan dilakukan di produksi itu adalah tahap schedule atau jadwal. Kemudian tahap kedua itu adalah closed loop MRP. MRP itu material requirement planning ya. Nah, di sini kalau dulu dengan cara tradisional agak susah gitu ya menentukan batas ya, seperti pada video yang sebelumnya ya. Kapan kita harus stok banyak, kapan kita harus beli banyak, kapan kita harus produksi banyak atau sedikit gitu ya. Nah, itu bingung. Nah, di sini dengan ERP tahap 2 itu sudah bisa memberikan alert ya mengenai ordering. Ya, ada due date-nya. Kemudian ada kebutuhan barang yang dibeli apa dan seterusnya. Nah, ada beberapa karakteristik dalam closed loop MRP itu, antara lain yang pertama, dia memang merupakan sederetan fungsi yang saling terintegrasi dan bisa dipakai, jadi tidak hanya untuk material requirement planning. Jadi nanti rentetannya panjang ya. Jadi tidak hanya mengenai planning kebutuhan material saja,
tapi bisa sampai tahap-tahap sebelum dan sesudahnya, tapi tidak terlalu panjang. Nah, di sini mengenai perencanaan tentunya mana material yang prioritas, terus kapasitas yang dibutuhkan berapa, karena kalau produknya berupa barang, pasti ada kapasitas maksimal, bisa jadi dari penjualan atau dari gudang yang dimiliki ya, atau warehouse yang dimiliki. Kemudian ada feedback ya dari fungsi eksekusi ke perencanaan. Jadi kalau kita bicarakan perencanaan, kita bikin rencana nih, butuh material apa saja, kemudian dieksekusi, nah nanti bisa feedback ke bagian perencanaan lagi gitu ya. Ya artinya yang dieksekusi apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah kalau tidak gimana? Plan bisa diubah atau diganti jika diperlukan, dan apa yang menjadi prioritas itu tetap harus dipertahankan, dan apa yang sudah dieksekusi itu tidak akan berubah ya. Ya tidak, kalau udah dieksekusi misalnya membeli material seharga 50 juta, ya udah masa diubah menjadi 40 kan nggak mungkin. Karena 50 juta udah keluar ya, simpelnya seperti itu. Jadi memang prioritas tetap harus terjaga dan dia harus valid. Dan mungkin yang tidak prioritas masih bisa diubah ya. Dimana mungkin kalau kita ngomongin perubahan dari rencana itu harusnya tidak terlalu jauh. Karena apa yang kita lakukan itu sudah kita rencanakan terlebih dahulu. Dan tahap ketiga benar ya, manufacturing resource planning. Ya di sini sebenarnya sama seperti closed loop tadi, tapi ada 3 elemen tambahan gitu ya. Yang pertama perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan dan simulasi. Jadi tidak hanya sekedar membahas tentang material requirement planning ya. Jadi dia sudah bisa, kalau material requirement planning itu kan ke pemasok ya. Nah, kalau ini arahnya udah ke distribusi ke konsumen. Jadi ada 3 elemen. Pertama adalah perencanaan penjualan serta operasi. Nah, ini digunakan untuk menyeimbangkan antara permintaan dan persediaan. Kemudian ada antarmuka keuangan. Di sini memiliki kemampuan menerjemahkan rencana operasional ya menjadi satuan biaya. Ya, kalau dia barang-barang dalam satuan kilo ya, kalau jasa itu kan bisa tuh dari berat gitu ya. Kemudian kalau ada material-material yang memang nanti dibutuhkan dalam satuan-satuan unit tertentu, pieces, satuan kecil gitu ya, per ons dan lain-lain, itu bisa dikonversi. Kemudian ada simulasi. Ini adalah kemampuan ERP untuk melakukan analisa what if. What if itu gimana gimana bagaimana jika, bukan bagaimana ya, what if itu apa, what if ya, sebenarnya lebih ke kalau seperti ini nanti saya akan mendapatkan apa. Nah, kira-kira itu ya simulasi. Jadi kalau memang kalau kita sudah merencanakan sesuatu kan biasanya kita buat simulasi nih. Nah, simulasi itu sesuai enggak dengan ekspektasi. Nah, karena kalau kita ngomongin simulasi artinya kan belum dieksekusi kan, belum ada aktualisasi, belum ada realitanya. Nah, itu kita bisa membuat beberapa plan ya, dan kita bisa lakukan simulasi untuk beberapa rencana atau plan tersebut. Nah, mulai tahap 4 ERP ya. Jadi di sini tidak hanya membahas tentang keuangan ya, tentang material, tentang penjualan dan lain-lain, tapi sudah meluas. Nah, di sini perusahaan mungkin zaman sekarang tidak lagi hanya menjual satu jenis barang. Ya, kita ambil contoh lah ya, Samsung. Samsung kan nggak cuma jual elektronik ya, dia juga jual handphone. Jadi ada divisi-divisi tertentu yang menjual barang yang bahkan mungkin bisa berbeda sama sekali gitu ya. Nah, kalau dia masih dalam satu manajemen yang sama, artinya kan sumber keuangan, sumber informasi, material dan lain-lain itu dikelola oleh tempat yang sama. Nah, jadi kebutuhan unit-unit fungsi bisnis itu akhirnya bisa diintegrasikan dengan unit-unit bisnis yang lain, ya baik di dalam ataupun di luar organisasi jadinya. Ya. Nah,
Jadi ERP itu biasanya diimplementasikan untuk perusahaan yang memang bergerak cepat. Bergerak cepat itu artinya gini, makin ke sini itu kan kompetitor makin gencar ya. Ya kalau kita ngomongin kompetitor itu berarti perusahaan yang menjual produk yang sama dengan kita, itu kompetitor namanya. Kalau dia menjual hal yang berbeda dengan kita, itu tidak bisa kita sebut kompetitor ya. Nah, jadi kompetitor itu gencar nih. Jadi saling berlomba untuk merebut hati konsumen. Dan makin ke sini itu persaingannya cukup ketat ya. Jadi ERP itu memang dipakai untuk perusahaan yang cepat. Artinya cepat untuk berubah dan kompetitif. Karena apa? Kompetitornya banyak ya. Nah, makanya dia modulnya meluas. Ya, sehingga nanti bisa tadi yang saya bilang tadi apa, satu perusahaan punya unit bisnis yang banyak gitu ya. Dan mungkin bisa punya anak perusahaan, ada sub-subkon dan lain seterusnya. Jadi banyak ceritanya. Kemudian tahap 5 itu extended ERP, ini ERP tahap 2. Ini pada tahun 2000. Jadi ERP tahap pertama itu dikembangkan dengan lebih luas lagi. Nah, sekarang tidak hanya masalah di internal perusahaan, tapi sudah eksternal, di mana eksternal itu lebih ke arah konsumen. Jadi ERP tahap 2 itu fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan konsumen gitu ya. Nah, tapi merambahnya jadi ke konsumen. Jadi ke konsumen, bukan ke pemasok lagi ya. Pemasok itu udah yang dari awal-awal ya, dari yang manajemen material tahap 1. Nah, kalau ini ERP tahap 2 udah mengelola konsumen. Karena perusahaan sudah menyadari bahwa konsumen adalah raja gitu ya. Pembeli adalah raja dan sumber penghasilan mereka terbesar itu ada pada konsumen. Konsumen yang saya maksud bukan hanya end user ya, tapi kalau ada komunikasi bisnis to bisnis atau e-bisnis itu juga termasuk konsumen, gitu ya. Entah kita kalau konsumen berarti kita menjual barang dalam bentuk bisnis ke perusahaan lain itu juga termasuk, gitu ya. Nah, karena dia udah merupakan integrasi artinya tidak hanya fokus pada konsumen aja, tapi semuanya. Mulai dari internal perusahaan, jaringan bisnis, lalu juga ke pemasok atau supplier. Oke, jadi tahun 2000 itu tahap kelima dari ERP dan sampai sekarang masih tahap 5 kayaknya. Ya, tahap 5 itu entah final atau enggak ya, karena model bisnis berubah-ubah sih. Seperti yang kita tahu, kita dulu nggak tahu tuh ada yang namanya ojek online. Sekarang itu kan ada ojek online tuh. Model bisnis berubah. Jadi pemilik aplikasi ojek online itu kan sebenarnya nggak punya motor ya, dia cuma punya aplikasi. Tapi bisa dimanfaatkan oleh orang yang punya motor gitu ya. Jadi mereka sebetulnya jualan apa? Jasa atau aplikasi gitu ya. Nah, itu kan konsep bisnis baru gitu ya. Dan kemungkinan ERP nanti akan menyesuaikan dengan banyak sekali konsep dari bisnis yang baru. Nah, apa saja manfaat ERP? Tadi sistem terintegrasi, satu database, satu data terpusat di mana data itu akan dimanfaatkan untuk tiap departemen sehingga keputusan bisa diambil dengan cepat ya, secara komputerisasi soalnya. Jadi tidak ada sekat-sekat pemisah lagi gitu ya antara suatu departemen dengan departemen lain. Kemudian multi bahasa, multi mata uang, multi budaya itu bisa dilakukan oleh ERP. Maka kalau kita mengimplementasikan ERP, mau buka cabang lintas negara pun nggak ada masalah. Kemudian ERP dia tidak hanya memadukan data dan orang, tapi juga menghilangkan kebutuhan pemuktahiran dan koreksi data pada sistem yang terpisah. Tadi ya sudah terintegrasi. Jadi organisasi di ERP itu dianggap sebagai satu sistem, di mana departemen itu adalah subsistemnya. Ya, jadi tidak perlu ada pemuktahiran data dari semua departemen karena pemuktahiran data itu ada di organisasi itu sendiri ya, di pusat data itu sendiri. Jadi tidak perlu lagi mengkoreksi, oh datanya beda, datanya kok beda ya dengan cabang ini, nggak mungkin gitu ya. Karena kalau udah ERP itu setiap cabang datanya satu ya, jadi tidak mungkin berbeda. Kira-kira gitu. Kemudian ERP memungkinkan manajemen mengelola operasi tidak hanya monitoring saja. Jadi setiap operasional yang ada pada perusahaan bisa diawasi, bisa dikelola,
bisa direncanakan ya. Jadi tidak hanya cuman mengawasi atau monitoring saja. Jadi semua hal banyak sekali bisa dilakukan. Install ERP, maka sistem informasi perusahaan udah tercukupi, udah gitu aja intinya. Kayak ibaratnya apa ya? ERP itu kayak sistem satu kali install untuk semua, one for all ya. Jadi tidak perlu custom ini, custom itu nggak perlu. Nah, dengan ERP maka biasanya kaitan dengan supply chain management itu menjadi bisa baik gitu ya, atau bisa bagus. Ya ERP supply chain management termasuk ke dalam sistem ERP. Nah, apa saja manfaat ERP? Itu tadi secara umum. Ini menurut OLS tahun 2004, manfaat ERP adalah akses informasi yang handal, karena di ERP tersedia DBMS ya, database management system yang fleksibel, data yang pasti konsisten dan akurat. Kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana data itu dirancang dan lain-lain, bagaimana relasi antar data dan lain-lain, nggak perlu, itu udah ada semua di situ. Kemudian untuk reporting jenis apapun yang kita inginkan itu bisa dibuat di ERP. Lalu manfaat berikutnya menghindari duplikasi data dan operasi. Sumber data cuma satu, semua perusahaan menggunakan data yang sama, jadi tidak mungkin ada duplikasi, dan setiap operasional yang dijalankan menggunakan data yang sama. Ya. Kemudian mempercepat waktu proses data berbasis komputer ya. Tergantung spek ya, balik lagi. Cuman karena di berbasis komputer, ya asal memenuhi minimum requirement ya udah. Jadi bisa mempercepat proses pengambilan data dan pembuatan laporan. Mengurangi biaya, manfaat berikutnya ya tentu aja gitu ya. ERP itu bisa memotong waktu gitu ya. Dimana kalau bagi perusahaan itu kan waktu adalah uang gitu ya. Kemudian bisa kontrol, bisa monitor, bisa ngambil keputusan dan lain-lain. Bahkan bisa menghemat sumber daya manusia, bukan menghemat tapi mengefektif dan mengefisienkan para SDM-nya. Jangan menghemat bahasanya. Kemudian mudah beradaptasi, karena kalau misalnya proses bisnis berubah, itu modul-modul yang tersedia itu banyak, jadi bisa diimplementasikan karena dia memang satu bundle ya. Kalau beli satu bundle atau kita bisa beli per paket, di mana kalau perusahaan ada perubahan bisnis kita bisa beli paket berikutnya. Kemudian meningkatkan skalabilitas. Nah, di sini kan per modul ya, per departemen itu biasanya satu departemen ada 2 modul dan seterusnya, dan bisa di custom. Tadi kalau SAP itu menggunakan ABAP ya, yang lain saya nggak tahu. Terus mudah maintenance, apalagi sekarang gitu ya berbasis cloud, kita tidak beli softwarenya tapi kita beli layanannya. Software mau diupdate terus, modulnya mau ditambah terus, kita tetap dapat ya, itu gimana si perusahaan penyedia ERP-nya aja. Kemudian pengembangannya global, ya, di mana model bisnis yang ada dan berubah itu akan selalu ada, ya, supply chain management, customer relationship management, dan lain-lain itu pasti ada di ERP. Kemudian e-commerce, ya, jadi bisa dipakai untuk melalui e-commerce juga, baik itu untuk bisnis dan seterusnya. Kendalanya apa? Mengimplementasikan ERP. Yang pertama, memakan waktu. Apa? Politik. Ini yang paling males sebenarnya. Ya, biasalah kalau kita ngomongin politik ya. Kalau kita kan tadi saya udah bilang sebelumnya bahwa dengan mengimplementasikan ERP, satu aplikasi untuk semua. Nah, itu ya. Mungkin ada yang tidak suka dengan orang mengetahui pekerjaannya atau dan lain-lain lah pokoknya politik ya. Nah, caranya gimana? Ya, politik kalau bisa diminimalisir ya. Jadi biasakan dalam organisasi itu ciptakan kesepakatan umum, artinya kesepakatan yang disetujui oleh mayoritas. Kenapa saya tidak bilang semua? Karena belum tentu semuanya setuju ya. Tapi kalau mayoritas setuju, itu bisa menjadi kesepakatan bersama di organisasi itu. Kendala berikutnya apa? Mahal. Apalagi SAP, mahal banget. Ya udah, solusinya gimana? Ya sesuaikan dengan kondisi keuangan, tidak SAP ya. Tadi ada Open ERP, bukan Odoo ya, dan lain-lain. Ada Oracle, ya ERP-nya Oracle dan lain-lain. Kemudian sesuaikan modul. Nah, di sini penggunaan aplikasi itu biasanya kental dengan kultur dari organisasi. Kultur yang dimaksud itu mungkin dari profil orang-orang penggunanya,
experience mereka itu pasti akan menyesuaikan dengan modul-modul yang ada. Nah, solusinya seperti apa? Ya, sesuaikan saja dengan kultur gitu ya. Kultur yang dipakai seperti apa. Kemudian ketergantungan pada vendor ya, karena memang kita membeli jasa layanan cloud ERP ke perusahaan lain gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada single vendor dan ada multi vendor. Kita bisa pertimbangkan itu. Lalu kendalanya fitur dan kompleksitas. Mungkin organisasi yang baru pertama kali ingin mengimplementasikan ERP itu bingung dengan fitur dan kompleksitasnya. Nah, solusinya bisa datangkan konsultan sebenarnya, di mana konsultan itu akan memberitahu atau menawarkan kita ke organisasi kita modul-modul apa saja yang diperlukan untuk dieksekusi di perusahaan kita. Kemudian skalabilitas dan kompabilitas global, ini merupakan kendala juga dalam implementasi SAP. Nah, solusinya gimana? Ya, pertimbangkan riset vendor ya. Kalau kita punya vendor, nah, dan dia ingin seperti apa, kita sesuaikan apa yang dia inginkan. Kalau memang bisa diimplementasikan dengan ERP, ya kita bisa implementasi. Lalu pengembangan kemampuan. Ini faktor manusia, ya, terus faktor keilmuan, teori-teori yang diimplementasikan di ERP. Nah, kalau kita ngomongin kayak supply chain management atau customer relationship management, kan kalau kita ngomongin bagaimana cara mendapatkan pelanggan, sekarang itu kan bukan ngirim surat atau pakai brosur di pinggir jalan lagi ya, tapi bagaimana caranya agar pelanggan tetap membeli dengan ke perusahaan kita. Macam-macam caranya gitu ya, dan itu semua dilakukan oleh teknologi. Nah, jadi solusinya, kalaupun memang di ERP yang kita beli itu tidak bisa tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita bisa custom atau kita pertimbangkan aplikasi lain yang kita akan jadikan perantara dengan modul ERP yang kita beli tadi. Baik, itu saja mungkin dari saya untuk materi kali ini. Lagi sakit tenggorokan jadi nggak enak ngomong ya, jadi mohon maaf. Baik, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.